الدين وزير الشيخ سيدنا محمد الشيخ الفاداني عبد الله الهادي عبد الله الأبدو باسمه الزيني محمد العطاس محمد عبد الله السلم طه وسلم الله شيخنا وأستاذنا عبد الرحمن السلام شيخنا وأستاذنا عبد الجليل إبراهيم وسليم وإبراهيم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ومن حقق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها ما أشكل إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به بركة علومه وبكم في دارين آمين. واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشر إلى الدنيا وتقلب عليها والحرص على تمزيق لأعراض الناس قلب في المعنى وقلب في صورة، ونور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور، والصور في هذا العالم غالبا على المعاني والمعاني باطنة فيها، وفي الآخرة تصيب الصور المعاني وتغلب المعاني، فلذلك يخسر كل شيء على صورته المعنوية ويخسر الممزق لأعراض الناس قلبا ضاريا والشرح نعم أموالهم إلى أموالنا زيبا عاديا والمتكبر عليهم في سورة نمر وطالب الرئاسة في سورة أحزاب إلى آخره. Ketahuilah oleh wahai saudara bahwasanya hati manusia yang terisikan dengan emosi dan keserakahan dan kegemarannya adalah untuk menghina manusia, orang tersebut dalam arti sebenarnya adalah binatang, dan binatang itu adalah anjing. Fanurul basirati yulahizul ma'ani. Al-qalbul mashhun bil ghadab. Manusia yang hatinya dipenuhi dengan rasa marah, emosi dan kebencian. Yang pertama adalah manusia itu tidak akan bisa bahagia. Dia mau pergi ke laut kek, dia benci aja. Saudaranya dibenci, tetangganya dibenci. Sedikit-sedikit emosi dengan bisababin wa bighairi sababin. Dengan ada sebabnya atau tidak, emosi aja. Maka seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
Apa sih katanya jalan penyelamat? Qala la taghdab, qala la taghdab, qala la taghdab. Janganlah merendam rasa emosi. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk. Ya entahlah, ada waktunya ngamuk itu. Ntar dia ngamuk sama bini, ntar dia ngamuk anak 2 hari sekali. Ya enggak. Dalam hal ini manusia yang semanya ini tidak punya cermin dalam hidup. Ya sifat at-taqallub manusia, sifat kebinatangan manusia itu tetap ada. Tetapi manusia ini punya iman, punya surah, punya gambaran siapa manusia yang paling benar yang bisa kita jadikan suri tauladan. Dan Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia? Ya sekedar pengetahuan kita itulah kita sedikit-sedikit mencontoh sepak terjang perilaku kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena kita nggak kenal benar, kita nggak kenal benar. Yang sekedar kita tahu, yang pernah kita ngaji, yang pernah kita dengar ceramah-ceramah agama, oh kalau begitu, nah kita. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana menghadapi kawan, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana. Maka pantaslah kalau Al-Quran mengatakan bahwasanya Siti Aisyah mengatakan adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu isi kandungan Al-Quran. Kapan dia mesti marah, kapan dia mesti ngamuk, kapan dia mesti legowo saja kepada umatnya. Dan kapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaruh kasih sayang kepada umatnya, kepada kita semuanya, bahkan kepada umat yang nanti akan datang lagi setelah kita, tetap menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita minta ummati analah, akulah yang akan memberikan syafaat, akulah yang akan bertanggung jawab kepada mereka. Cuman yang ditanggung jawab seperti kita ini kadang-kadang tidak mengikuti jejak ataupun sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kaifa nu'amilun nas, bagaimana kita berinteraksi kepada manusia. Manusia kita bagi kepada yang lebih tua, orang tua kita kepada yang lebih tua, kepada yang sepadan sama kita, kepada orang-orang yang di bawah kita. Sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada anak kecil. Ada sebuah cerita bahwasanya anak kecil ini suka burung-burungnya mati. Dideketin sama Nabi, pura-pura nangis. Dibilang udah ya, katanya sabar begitu. Burungnya itu anak mati, nangis. Dideketin sama Nabi. Kita sabar, ini. Nanti Allah Ta'ala akan ganti lagi dengan yang lebih bagus. Maka sedikit aja ada kata kotor daripada sahabat langsung di innaka ru'un fika al-jahiliyah. Sesungguhnya pada diri kamu adalah ada masih karakter jahiliyah. Saudara, para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagian besar adalah mereka yang hidup pada zaman jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid, mereka semuanya berkarakter jahiliyah, baik pembicaraan ataupun tingkah lakunya. Bagaimana Rasulullah SAW mengelus mereka sehingga menjadi lembut sekali. Sayyidina Umar ketika hijrah saja bilang kepada ahli Mekah, saudara-saudara orang Mekah, ini katanya Umar mau hijrah.
Siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, ikutin saya. Kan bahasa preman kan? Bahasa preman bukan? Bahasa preman. Tapi nggak diapa-apain sama Nabi, biarin. Itu membuat dalam yang hak. Siapa yang bininya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, ikutin saya di belakang. Saya akan lewat sini, hijrah. Arti kan bahasa preman tentunya. Tapi tidak digubris sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Biarkan. Dilus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apabila dibacakan Al-Qur'an, mewek sendiri, nangis. Asal dibaca ayat-ayat yang keras dikit, dia nangis. Dari manusia berkarakter baja, keras, sampai kepada lunaknya dia punya hati. Artinya apa? Manusia itu bisa berubah apabila sentuhannya benar. Mereka orang-orang ini adalah disentuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berkarakter ini, semuanya akan jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, kita ini maka bukannya orang yang Allah Ta'ala cintai, artinya bukannya orang yang rapi terus, pakai kain terus, ke musola terus, ke masjid terus, ngaji terus, enggak, bukan semacam itu. Tapi orang yang bersalah langsung minta taubat, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lah. Orang-orang yang ngaton kepada Allah setiap kita bersalah. Siapa sih di antara kita yang tidak bersalah? Cepat-cepat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita punya salah, emang kita urusan narkoba dan apa? Jalan-jalan ke kantor polisi gitu kan. Lah ya kagak pulang lagi, langsung ditangkap begitu. Tapi walaupun dosa kita satu kontainer, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru kita bergerak mendekat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala lebih cepat. Kalau kayak kita diusap sama Allah Subhanahu wa taala, iya begitu kalau lagi ada salah. Walaupun dosa kita satu kontainer, besok bikin lagi dosa begitu, ngadep lagi. Jangan pernah diberhentikan oleh setan. Biarinlah gue masuk neraka dah gue udah malu. Oh enggak boleh. Itu kerjaan setan. Apabila berhasil setan itu menggoda kita, walaupun kita banyak dosa. Saudara, kan sering saya sampaikan bahwasanya Cina ngecek udah umurnya 75 tahun. Apa aja yang segala haram, yang segala dosa dikerjain udah. Anjing, babi, apa saja udah kagak dimakan di garas sudah. Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis enggak? Habis semuanya. Itu dosa tiba ngomong segitu doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, habis semuanya dosa. Nah, kita ini kan paling kagak ya kalaulah malas-malas sholat. Mungkin dia zuhur, dia sembahyang, pasti dia tahiyat bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita pikir berapa sih dosa kita kalau dibandingkan dengan ampunan Allah. Kata Imam Syafi'i, ta'azzamani zambi falamma qarantuhu bi'afika rabbika na'afuka a'zama. Dosa saya ini menumpuk, wadah ini kepada udah banyak banget. Tetapi tatkala aku bandingkan dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas. Jadi jangan karena kita banyak dosa, banyak kesalahan, orang udah bikin mojok gak kelihatan ya. Mau kemana? Cepat kembali kepada Allah. Datang lagi ngaji, datang lagi udah lagi ibadat, gitu kan. Biarinlah bengkok dikit juga. Jangan pernah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qarantuhu, maka saya bandingkan antara dosa kita dengan maafnya Allah jauh lebih besar,
lebih luas maafnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmat Allah jauh lebih cepat datangnya kepada hambanya ketimbang murkanya. Kalau boleh saya contohkan, Allah Ta'ala udah gedeg banget sama kita. Allah Ta'ala udah gedeg banget sama kita. Udah utus itu geledek. Geledek, ntar besok asar ini lu samber ya. Ini orang. Tetapi apa namanya begitu zuhur, ya Allah saya banget dosa, ya Allah ampuni dosa. Kagak jadi tuh. Cepatan rahmat Allah Subhanahu wa taala datangnya ketimbang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dosa-dosa cepat-cepat ngaton kepada Allah. Kalau bahasa Imam Syafi'i, iktarib minar rami. Deketin yang apa namanya, yang ngasih musibah. Yang ngasih musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Corona dan lain sebagainya, ini Allah Subhanahu wa taala. Deketin yang ngasih, enggak bakal kena. Orang kalau deket pukulnya gua enggak berasa. Lu nempel bagaimana dia, Pak? Enggak sakit dipukulnya. Tapi kalau ada jarak, jengkang kita. Gitu. Iktarib minar rami, deketin yang ngasih musibah. Ini kagak disuruh jauh. Jangan ke masjid, jangan apa. Lagunya macam-macam aja. Iya, deketin kepada Allah. Sembahyang malam bikinan dekat. Walaupun kena juga enggak ngapa-ngapa. Enggak sakit dipukulnya. Loh, kalau jarak jauh bisa terguling kita. Iktarib minar rami, deketilah orang apa nih Allah Subhanahu wa taala yang ngasih musibah, yang ngasih penyakit enggak berasa. Bahkan para anbiya, para mursalin yang kena penyakitnya ada yang sampai 4 tahun, apa 5 tahun, sampai 8 tahun, mungkinan dekat aja sama Allah. Dia mungkinan girang. Kenapa? Innallaha iza ahabba 'abdan ibtalah. Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada hambanya diuji terus supaya dekat, supaya dikasih penyakit ini, dikasih kesusahan, itu kan Allah Ta'ala kasih itu kepada hamba-hambanya yang dia pilih. Fakana asyadul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi dan orang-orang soleh. Kita ini kadang-kadang bukan ujian, dibang ditiup doang sama setan. Wah, kebangun katanya kagak bangun, ditiup doang sama setan. Coba kalau begitu manusin bangun, mandi, seger nggak? Seger. Tidur udah dari sore, subuh masih ketinggalan juga. Iya, kecuali kalau memang udah terpaksa banget tidur udah jam 3 gitu kan. Lambat ya itu masih maklum juga, kagak lah, tidur dari masih sore, subuh masih kelihatan masih terlambat juga, mampus sekalian. Naam. Wa fil akhirati tattabi al-suwar al-ma'ani. Maka di akhirat yang dihitung, yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat bukan gerak fisik, tetapi bagaimana khitab Allah, omongan Allah ini masuk ke dalam hati kita. Maka yang dibersihkan adalah hati. Maka orang dulu bilang jangan deketin, katanya orang itu katanya hatinya berbulu. Hatinya berbulu. Orang tua bilang gini, hatinya berbulu. Gak benar. Nafik, hasad, dengki, syirik dan lain sebagainya. Kemudian walidzalika yusaru kullu syakhsin ala suratihil ma'nawiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita pada bentuk gambaran hati, bukan kepada fisiknya. Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah taala tidak lihat fisik kita, tidak lihat pakaian kita. Pakaian ini adalah sebagai penutup saja, casing saja, tapi yang penting dalamnya. Nokia apa buatan Cina, kan begitu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah taala memandang, Allah taala melihatnya hati kita sebagai yang menerima
ajakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun orang itu gagah tetapi kalau hatinya emang sehat badannya, banyak duitnya, kalau memang hatinya belum tertarik untuk ngaji, untuk ibadat, ya berat. Belum ada taufik belum ada hidayah dan taufik kepadanya, berat. Maka yang untuk menegur orang yang semacam itu, bahasanya adalah inna qadamaka allati taquduka ila shalah wa ila majalisil ilmi hiya allati taquduka ila jannah. Sesungguhnya kaki kita inilah yang kita gunakan untuk ngaji, ya, yang untuk salat, untuk ibadat. Kaki kita ini juga lah yang besok menyelamatin kita jembatan Siratal Mustaqim. Enggak bakal pakai orang-orang. Nah kalau begitu kan rada-rada serem. Kaki kita juga yang bakal nyelamatin lah. Kalau di dunia emang udah atau mau ngaji aja gijik lah repot. Di sononya repot, panjangnya bukan main, di jembatan kecilnya bukan main, tajamnya bukan main. Bagaimana bisa selamat? Maka yang selamat adalah yang sedikit, sekian ribu. Nah, kita ini dalam kondisi wallahu a'lam. Semuanya dalam kondisi wa'alam, tetapi insya Allah, nah yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan ya amal soleh kita yang kita lakukan. Dan ini seperti ngaji ini, walaupun namanya udah sakit dikit-dikit, nah kaki kita inilah yang bakal menyelamatkan kita di mana jembatan Siratal. Wa yusyarul mumazzik li'aradin nas kalban dariyan. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan nanti manusia yang suka ngejek orang, menghina orang, dibangkitkan surahnya, gambarannya itu ya seperti anjing. Dia mau orang begitu, dia mau orang begitu, dia orang. Nah, itu yang anjing secara nyata. Dan yang serakah kepada urusan dunia, maka dia akan dibangkitkan sebagai serigala. Urusan dunia ini akan banyak mengalahkan urusan akhirat, walaupun baru katanya. Malam Senin ini kayaknya sih urusan kita mau beres. Kita mesti berangkat ke puncak. Ngaji nggak kira-kira? Ya kagak, baru katanya. Baru urusan kita, urusan dunia nih. Jual atau bagaimana? Katanya, baru katanya. Romannya urusan kita mau selesai nih malam ini. Begitu kan? Berangkat nggak kita ke puncak? Nggak bakal ngaji. Itu baru katanya, baru romannya. Belum pasti, udah kalah urusan akhirat. Itu namanya dahsyatnya dunia itu begitu. Baru katanya. Katanya kita mau berhasil katanya. Malam Senin katanya. Di puncak katanya kita kumpul. Enggak bakal ngaji. Kagak bakal ngaji, kalah udah kalah. Sampai sono mah orang yang datang kagak apa datang. Diangkalan. Nah, gitu kalah terus. Wal mutakabbiru alaihi fi surati Namir. Dan orang yang sombong kepada orang lain, apa yang disombongin? Dia harta hanya titipan. Dia kuat, ntar kena penyakit, stroke, udah kagak bisa ngapa-ngapain. Dengan ilmunya, iya kalau Allah Ta'ala nggak kasih pikun, masih bisa. Apa yang lupa itu? Ilmu ya ada ya, saya misalnya kayak kalau masuk 30 tahun atau 40 tahun yang lalu ini masih hafal ya. Sekarang semuanya udah pada gompal. Yang kita hafal ya kita tuh semuanya udah pada dapat 10 ya, paling 3, 4 yang keingetan. Begitulah. Jadi apa yang kita mesti sombongin? Wal mutakabbir alaihim fi surati Naml. Maka orang yang sombong akan dibangkitkan seperti wajahnya itu, macan. Wa talabur ri'asa fi surati Asad. Dan orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya ini mengejar jabatan,
ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya itu muka singa, badannya badan manusia. Wah, ini ketahuan. Ini apa namanya? Mati hidupnya untuk politik. Sedangkan politik itu jahat. Politik itu jahat. Wa qad waradat bidzalikal akhbar wa syada bihi al-itibar. Maka sungguh banyak hadis-hadis ataupun pelajaran yang bisa diambil daripada sebuah kehidupan, realita kehidupan manusia, dari yang apa namanya jihad hatinya dipenuhi dengan apa namanya amarah, kemudian keserakahan, kemudian sombong, kemudian suka apa namanya menghina orang lain. Nah, ini adalah realita kehidupan sama-sama, apalagi apa namanya di musim politik. Udah bikin rusak. Lama tuh baru selesai, baru mulai kembali lagi, baru mulai adem lagi. Inda zawil basairi wal absar, dan itu baru akan dipahami oleh orang-orang yang paham, orang-orang yang punya pandangan, orang-orang yang punya penglihatannya lebih jauh daripada kita, lebih apa namanya lebih fokus daripada kita. Maka kita apa? Ala kulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyyah ayat tabi'a imaman min a'imatiddin. Bagi kita orang biasa, ikutilah ulama-ulama yang benar, cara ibadatnya, cara berakhlaknya, cara bergaulnya. Kenapa? Bukan kita tidak bisa apa namanya ngikutin Rasul, kita ilmu kita tentang Rasul itu sedikit banget. Kita ikutin, oh ini bagus, ini bagus. Ya kayak saya, apa yang difatwakan oleh guru saya Hasan Murtaha, apa yang difatwakan oleh guru saya Habib Abdurrahman Segaf, itulah yang saya jalankan dalam menyampaikan amanah ini. Mungkin sekian saja, nanti diterusin Mas Haji Baharudin. Wallahu a'lam bishawab, ilmuhu atam.